Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratna di channel Belajar Bareng Ratna. Kali ini kita akan membahas tentang cara pengolahan ikan yang baik (CPIB) atau Good Manufacturing Practice (GMP) khusus hasil perikanan ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video-video selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kira-kira ada komentar tentang gambar ini nggak teman-teman ya? Kalau dilihat dari gambar ini, teman-teman pasti akan berkata ini adalah pengolahan yang kotor, jorok, begitu ya, sehingga merasa jijik untuk memakannya. Padahal ini adalah di unit pengolahan ikan. Sebenarnya ini harus membutuhkan proses pengolahan ikan yang baik sehingga keamanan pangannya terjamin. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus belajar tentang GMP ini ya, teman-teman. Nah, di dalam GMP hasil kelautan dan perikanan ini, kita akan membahas 4 sub materi. Yang pertama adalah konsep pemahaman CPIB atau GMP. Yang kedua adalah regulasi atau acuan pengembangan GMP di hasil perikanan ini. Yang ketiga adalah persyaratan lokasi dan bangunan. Yang keempat adalah persyaratan operasional GMP. Kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah konsep pemahaman GMP. Di dalam GMP ini adalah bagian dari bangunan keamanan hasil perikanan. Teman-teman sudah pasti mengetahui tentang HACCP atau sering kita sebut sebagai Hazard Analysis Critical Control Point ya. Dari HACCP ini dibangun dari beberapa bagian. Yang pertama adalah premise dan facility, yang kedua adalah GMP, terus ada SSOP ataupun ada other prerequisite program lainnya, begitu ya. Sehingga bangunan keamanan ini akan berdiri kokoh sehingga akan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas satu bagian yaitu tentang GMP ya. Next kita akan bahas tentang SSOP. GMP adalah pedoman persyaratan dan tata cara berproduksi yang baik bagi suatu unit pengolahan ikan atau UP ya. GMP ini memastikan bahwa mutu produk itu terjamin ya. Bagaimana, dengan cara apa begitu teman-teman semua? Yang pertama adalah mengendalikan proses produksinya. Yang kedua adalah mencegah kontaminasi silang dari cemaran fisik, cemaran mikroba, cemaran kimia, ataupun cemaran lainnya ya. Yang ketiga adalah mencegah dan mematikan jasad renik patogen. Ini adalah pengembangan GMP. GMP ini teman-teman harus selalu dikembangkan ya dan diterapkan pastinya pada setiap produk atau kelompok produk dan proses produksi. Ya. Ini di slide teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana dari raw material sampai menjadi finish product gitu ya. Ada banyak bagian yang terlibat begitu ya. Ada metode, equipment, worker, skill, times, temperatur ya. Ada juga bagian-bagian lain yang pendukung seperti chemical, bahan aditif, water, packaging, dan processing environment. Nah, ini semua menjadi satu kesatuan dan harus diatur dalam proses GMP ini ya, teman-teman semua. Maka di dalam GMP itu harus dijelaskan secara detail mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan finish product ya. Bagaimana metodenya, alatnya apa yang digunakan, pekerjanya seperti apa, waktu processingnya, temperaturnya, dan lain-lain. Lanjut. Manfaat GMP ya. Manfaat utama dari GMP ini adalah
keamanan pangan ya teman-teman semua. Dan ini semua diterapkan oleh UPI baik skala mikro kecil, menengah maupun besar. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari GMP ini adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Jadi kalau misalnya GMP udah diterapkan dengan baik, maka kepercayaan konsumen akan meningkat. Yang kedua adalah meningkatkan citra dari UPI tersebut ya. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan UPI untuk memasuki pasar global atau ekspor ya, dengan menyediakan produk pangan yang aman, berkualitas, begitu ya, mutunya terjamin. Yang keempat adalah perwujudan peran dari UPI sebagai penanggung jawab dari keamanan pangan yang mereka hasilkan. Nah, ini adalah wajib ya teman-teman semua untuk melaksanakan GMP bagi setiap UPI yang memproduksi hasil perikanan. Apa saja regulasi GMP dan atau CPIB ini teman-teman? Baik, kita akan bahas regulasi GMP di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Di situ ada bagian yang mempersyaratkan untuk melakukan pengolahan ikan yang baik. Yang kedua adalah PP 57 2015 tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Di sini juga dijelaskan bagaimana GMP, SSOP yang mendukung sistem jaminan mutu. Yang ketiga adalah Permen 17 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan. Nah, kalau teman-teman bingung, belum tahu sertifikat kelayakan pengolahan apa itu, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya di channel ini juga. Selanjutnya adalah acuan pengembangan GMP itu seperti apa. Yang pertama adalah dalam pengembangan GMP itu regulasi dan persyaratan terbaru harus selalu dipantau ya, karena ada perkembangan terbaru terkait regulasi ini. Yang kedua adalah standar, bisa standar nasional Indonesia, standar internasional, kodeks, dan lain-lain ya. Ada juga spesifikasi teknisnya. Yang ketiga adalah persyaratan negara importir. Nah, setiap negara atau setiap buyer itu biasanya memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Tidak semua negara itu sama. Jadi, teman-teman dalam mengembangkan program GMP ini harus memperhatikan hal tersebut. Yang keempat adalah persyaratan teknis konsumen ya. Jadi, maunya konsumen itu seperti apa, itu juga harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan program GMP. Yang kelima adalah informasi teknologi terbaru, praktek sebenarnya, dan pengalaman dari proses produksi yang telah dilakukan. Kira-kira itu acuan-acuan pengembangan untuk penerapan program GMP. Selanjutnya kita akan masuk GMP hasil kelautan dan perikanan ya. GMP hasil kelautan dan perikanan itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah persyaratan lokasi dan bangunan, serta persyaratan operasional. Nah, regulasi ini tercantum di dalam Permen 17 tahun 2019. Teman-teman nanti untuk mendukung file ini, teman-teman bisa mendownload Permen 17 tahun 2019. Di sana lebih detail dijelaskan bagaimana itu GMP. Yang pertama adalah persyaratan lokasi dan bangunan ya, teman-teman. Ini adalah lokasinya. Lokasi pada prinsipnya dibangun di lokasi yang tidak tercemar ya, dan menjamin tersedianya ikan bermutu baik. Yang kedua, UPI tidak diperbolehkan dibangun di lingkungan yang dapat mencemari hasil perikanan yang diolah ya,
seperti ini tempatnya kumuh, tempat pembuangan sampah, ya, sumber polusi itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah UP harus terpisah dari tempat tinggal atau bisa juga di dalam tempat tinggal, namun kegiatan berproduksinya berbeda dengan kegiatan rumah tangganya, ya. Misalnya hal ini untuk UP skala mikro dan kecil, ya, masih dalam satu tempat tinggal. Nah, itu diperkenankan, tetapi tidak boleh kegiatan berproduksinya itu bersamaan atau bareng gitu ya dengan kegiatan rumah tangga. Jadi harus dipisahkan begitu. Bisa dipisahkan tersendiri lokasinya atau dipisahkan pada saat processingnya gitu ya. Ini sangat mikro banget gitu ya. Itu biasanya masih memisahkan waktunya. Nah, namun itu semua boleh, tetapi harus tetap dituangkan di dalam sistem GMP untuk memantau bahwa itu betul-betul diterapkannya dengan baik, tidak hanya sekedar menjadi dokumen, begitu ya. Selanjutnya adalah lokasi UP harus saniter, higienis, dan tidak menjadi sumber kontaminasi, gitu ya, bebas dari sampah dan lain sebagainya. Tidak boleh ada binatang apapun ya di dalam tempat produksi, ya, kucing, anjing, burung, dan lain sebagainya. Bebas dari pencemaran ya, tadi sudah kita bahas. Selanjutnya adalah UP harus terawat, dibersihkan, dipelihara dengan baik. Nah, ini kira-kira gambaran lokasi ya. Tidak boleh seperti yang ada di gambar ini. Atau ini tempat sampahnya tidak boleh seperti ini. Jadi ini lingkungannya harus dibersihkan dan tempat sampahnya harus tertutup dengan rapat sehingga lalat-lalat tidak mudah masuk dan sehingga masuk ke proses produksi, menkontaminasi produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah tentang desain dan konstruksi bangunan. Ini adalah layout atau contoh UP. Jadi alurnya itu harus efisien ya, searah, tidak boleh bolak-balik dan dapat mencegah kontaminasi silang. Jadi ini contohnya mulai penerimaan bahan baku ya, alurnya masuk ke ruang 3, ruang perebusan gitu ya. Ini skala kecil ya, pemindahan masuk lagi ke ruang penirisan, ke ruang 5, ruang pengemasan, ruang distribusi gitu ya. Jadi ini adalah contoh alur yang benar. Nanti kita akan buatkan video khusus layout UP yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman mikro kecil yang dengan lahan terbatas, kira-kira begitu, tetapi menjamin sistem jaminan mutu keamanan pangannya itu terjamin, kira-kira begitu. Nah, ini adalah pemisahan ruangannya, ada ruangan kotor dan ruangan bersih, ruang penerimaan bahan baku dan penyimpanan produk akhir ini berbeda gitu ya. Ruang pengolahan produk segar dan produk beku juga berbeda gitu ya. Pengasapan pendinginan berbeda. Ini adalah contoh yang kira-kira cukup ya ruangannya dan bisa buat layout seperti ini gitu. Jadi bisa bermacam-macam layoutnya teman-teman semua. Nanti yang jelas atau yang penting dalam layout ini tidak terjadinya arus bolak-balik. Jadi misalnya begini terus ke begini. Nah, kira-kira tapi dalam satu ruangan tidak disekat-sekat itu tidak diperkenankan karena akan sangat rentan dari terjadinya kontaminasi. Nah, selanjutnya adalah prinsip bangunan UP ini adalah bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan memenuhi persyaratan teknik dan hygiene. Selanjutnya adalah mudah dibersihkan, mudah dilakukan kegiatan sanitasi, dan mudah dipelihara. Ya, ini konstruksi bangunan. Kita akan bahas satu-satu konstruksi bangunan ini, teman-teman. Yang pertama adalah pintu.
Pintu ini prinsipnya harus halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Didesain membuka keluar atau ke samping dan dapat ditutup dengan baik, serta selalu tertutup. Jadi pintu tidak boleh terbuka ya. Jadi kalau keluar masuk harus selalu tertutup. Pintu diberi plastik untuk mencegah terjadinya serangga masuk. Nah, ini contohnya, ini masih ada rongga-rongganya, jadi ini tidak betul ya. Nah, yang betul adalah ini itu tidak ada celah. Jadi ini harusnya tertutup sangat rapat dan tidak boleh di bawahnya itu ada celah di bawah pintu. Selanjutnya adalah dipisah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi tadi seperti slide sebelumnya di layout itu ada pintu masuk, pintu keluar itu berbeda ya. Itu mencegah terjadinya, salah satu cara mencegah terjadinya kontaminasi silang. Nah, untuk ruang pengolahan sendiri dilengkapi dengan bak cuci kaki yang memadai. Nah, tetapi ini tidak wajib, tergantung jenis olahannya seperti apa. Kalau jenis olahannya misalnya produk kering, gitu ya, dapat diganti dengan menggunakan alas kaki yang khusus di ruang pengolahan, tidak boleh dibawa keluar begitu, keluar ruang pengolahan, terus masuk di bawah masuk lagi. Jadi itu sudah menjadi sumber kontaminasi. Jadi harus di dalam ruang pengolahan khusus ya. Nah, ini adalah contohnya kalau di cold storage itu pintunya bergeser ya. Terus ini juga ada contoh pintu otomatis ya. Jadi didorong gitu ya. Nah, ini adalah yang kita bahas tadi. Kalau pintu ruang produksi itu harus ditarik keluar, tarikannya ini keluar, tidak boleh ke dalam. Itu tujuannya apa sih teman-teman ya? Jadi ini untuk memastikan udara yang dari luar itu tidak masuk ke dalam proses produksi gitu. Kalau ditarik ke dalam. Tujuannya itu. Kita tidak tahu di luar ruang produksi itu udaranya itu seperti apa, begitu ya. Bisa kita tes sebenarnya pakai swab gitu ya, tetapi itu pasti juga akan membutuhkan tambahan biaya. Jadi lebih baik pintunya memang diarahkan ke luar atau bisa digeser ke samping. Kalau pintu toilet itu sebaliknya, membukanya ke arah dalam pintu toilet dengan penjelasan tadi ya. Jadi udaranya masuk ke toilet, bukan dari udara toilet masuk ke sekitar di ruangan gitu. Nah, selanjutnya adalah konstruksi lantai yang kedua ya. Nah, ini kita bedakan UPI menengah besar dan UMKM atau mikro kecil. Prinsipnya adalah lantai itu halus, tanpa retak, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi. Terbuat dari bahan yang kedap air, tahan garam, asam, basa, dan bahan kimia lain. Tidak mudah pecah ya. Konstruksi lantai mencegah adanya genangan air. Jadi tidak terjadi genangan air ya. Nanti kalau untuk produk-produk yang membutuhkan air yang banyak seperti di pembekuan udang, pembekuan ikan, begitu ya, ataupun pengalengan karena ada proses penerimaan bahan baku pasti ada proses pencucian begitu. Lantai juga harus mempunyai kemiringan yang cukup. Dirancang untuk memudahkan pembuangan air. Ini umumnya memiliki kemiringan minimal 3 derajat ya. Terus area basah ini harus disediakan saluran air dan lantai dibuat miring ya. Tadi udah kita bahas. Nah, ini contohnya di UP menengah besar, ini lantainya biasanya dilapisi dengan epoksi ya, teman-teman. Terus permukaan ini dinding dengan lantai ini ada lengkung. Jadi ini mudah dibersihkan, tidak lurus begitu ya. Untuk UMKM ini lantai keramik atau ubin tidak berpori dan mudah dibersihkan. Untuk bagian ini boleh seperti ini, namun ini harus sering dibersihkan ya agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Selanjutnya adalah konstruksinya dinding. Prinsipnya permukaan dinding itu harus kedap air. Tidak mudah mengelupas ya, catnya ini tidak mudah mengelupas. Rata tanpa retak. Ini retakan ya.
Nah, kalau merata ini nanti akan mudah serangga masuk gitu. Selanjutnya adalah berwarna terang. Ini harus berwarna terang. Tumpukan bahan baku tidak boleh menempel di dalam dinding. Ini harus diberi jarak ya 50 cm agar mudah dibersihkan. Ini dindingnya berwarna terang ya, memudahkan pembersihan atau deteksi jika kotor. Itu langsung bisa dibersihkan. Jadi teman-teman bisa membedakan ya mana dinding yang tidak diperbolehkan dan dinding yang dipersyaratkan. Selanjutnya adalah langit-langit atau atap konstruksinya. Ini tidak diperkenankan seperti ini ya teman-teman. Ini juga ada jamur, ada lumut ya. Ini ada kondensasi di sini. Ini adalah yang dipersyaratkan. Jadi prinsipnya didesain untuk mencegah akumulasi kotoran, mencegah kondensasi dan pertumbuhan jamur. Tidak ada pengelupasan cat, bebas dari bocor, retak, dan celah. Permukaan halus, mudah dibersihkan. Langit-langit atau sambungan atap mudah dibersihkan. Jadi kalau ini di sini itu mudah dibersihkan. Selanjutnya adalah berwarna terang ya, putih gitu, terang. Biasanya umumnya putih. Selanjutnya adalah jendela yang terbuka ya. Prinsipnya adalah didesain untuk mencegah akumulasi kotoran atau debu. Dilengkapi dengan kasap pencegah masuknya serangga dan mudah dibersihkan. Jadi prinsipnya itu ya kalau ada jendela di ruang pengolahan. Selanjutnya adalah ventilasi. Ventilasi prinsipnya juga hampir sama. Yang pertama adalah ventilasi mencukupi untuk sirkulasi udara agar udara mengalir dengan baik dari area bersih ke area kotor, tidak sebaliknya. Dapat meminimalisir debu, uap, asap, panas yang mengganggu kesehatan dan dapat mengkontaminasi produk. Mencegah kondensasi dan mampu mencegah masuknya kontaminan ke dalam ruang proses. Jadi, kalau ada debu dari luar, ini tertahan dengan kasa ini. Mudah dirawat dan dibersihkan. Jadi, harus ada jadwal perawatan atau pembersihan untuk kasa ini ya, tidak dibiarkan sampai debunya menempel banyak. Selanjutnya adalah penerangan. Prinsipnya ada dua, yaitu lampu harus tersedia secara memadai di semua area di UPI. Jadi semua area atau mulai dari penerimaan bahan baku sampai pengemasan itu harus memiliki penerangan yang cukup. Yang kedua adalah penerangan itu harus dilindungi dengan pelindung yang aman. Jadi seperti ini contohnya, kalau misalnya lampu itu pecah atau penerangan itu pecah, tidak langsung masuk ke produk atau jatuh ke ruang produksi. Itu sangat kritis ya, mempengaruhi produk menjadi sumber kontaminan. Jadi kalau ada pelindung, maka pecahan itu masuk ke dalam pelindungnya, tidak sampai jatuh ke dalam produk. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Ini menjadi hal yang kritis dalam GMP. Selanjutnya adalah saluran pembuangan. Saluran pembuangan ini dikonstruksi untuk mencegah kontaminasi ya dan memadahi untuk mengalirkan kotoran. Ini khusus limbah cair kalau yang saya contohkan di slide ini ya. Terus ini harus diberi penutup. Ada lubang pembuangannya, ini harus diberi penutup. Tidak boleh tidak ada penutupnya. Karena ini akan sangat rawan binatang pengerat itu masuk. Tikus-tikus masuk dari sini. Gitu ya. Untuk limbah-limbah padat itu disediakan tempat sampah dengan sistem injak ya. Dan selalu dibersihkan. Selanjutnya sampah yang ada di dalam ruang produksi harus segera ditaruh di luar proses produksi. Jadi tidak dan tidak menimbulkan bau, kira-kira begitu. Nah, ini selanjutnya adalah instalasi pengolahan air limbah. Ini kebetulan saya berikan contoh di suatu UP yang sistem pengolahan limbahnya sudah sangat bagus, begitu ya. Mulai dari ruang produksi ini ada masuk di sekitar sini itu daerah sinilah ya. Itu ada limbah pertama, terus diolah, limbahnya masuk ke bak
sini. Selanjutnya ini akan dialirkan kembali ke sini sampai dia akan dibuat ikan-ikan begitu. Jadi sudah terintegrasi sekali di sini. Sampai ada terakhir ini ada di pintu masuk UP-nya gitu ya. Di depan itu ada kolam yang sangat jernih isinya ikan-ikan sebelum air tersebut dialirkan ke parit. Jadi tidak mengkontaminasi atau tidak menimbulkan polusi di lingkungan sekitar karena sistem IPAL-nya sudah sangat baik begitu ya. Kira-kira nanti kalau misalnya UP skala kecil itu sistem pembuangan limbahnya juga harus diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah kita bahas persyaratan operasional di dalam GMP. Persyaratan operasional GMP itu ada 5 bagian ya. Kita bicara sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Permen 17 tahun 2019. Dalam persyaratan operasional ini, yang pertama adalah seleksi bahan baku atau receiving, yang kedua adalah penanganan dan pengolahan, yang ketiga adalah penanganan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong dan bahan kimia, pengemasan, dan penyimpanan. Jadi ada 5 yang kita akan bahas. Yang pertama adalah seleksi bahan baku. Seleksi bahan baku ini berasal dari perairan yang tidak tercemar, ya, dibuktikan dengan hasil pengujian. Nah, ini biasanya teman-teman UP itu punya supplier-supplier ya, ini khusus menengah besar, supplier yang sudah terdata dengan baik dan mereka memiliki hasil uji begitu. Maka teman-teman kalau skala mikro kecil umumnya belum memiliki tersebut, namun teman-teman harus memastikan bahwa sumber bahan bakunya itu memang dari perairan tidak tercemar begitu ya. Yang kedua adalah memenuhi persyaratan mutu sesuai peruntukannya dengan mengutamakan penggunaan bahan baku yang berasal dari produksi perikanan dalam negeri, baik dari hasil tangkapan maupun budidaya yang terjamin ketertelusurannya. Yang ketiga adalah pengangkutan bahan baku menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan, ya. Misalnya menggunakan bak fiber, menggunakan pick up dialasi dengan terpal yang bagus ya, bukan yang misalnya terpalnya sudah rusak gitu enggak, terus dikasih es, bisa dengan coolbox dan lain-lain atau blong gitu ya. Banyak cara. Tidak berasal dari jenis ikan yang dilarang ya, jenis ikan yang dilarang tidak diperkenankan untuk proses produksi. Ini juga ada peraturannya tersendiri. Bebas dari bahaya kimia, fisik dan kimia ya. Diperhatikan untuk misalnya udang, chloramphenicol-nya dan lain-lainnya. Dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring. Jadi nanti di sini ada pencatatan teman-teman di seleksi bahan baku, dibuat catatan, suppliernya siapa. Jadi nanti kalau ada kasus di belakang, misalnya produknya ditolak oleh buyer dan lain-lain, kita mempunyai catatan-catatan yang tersusun rapi ya untuk melakukan traceability, mudah melakukan penelusuran. Dilakukan dengan cermat, saniter, terlindung dan mencegah kontaminasi. Nah, ini adalah 6 prinsip untuk seleksi bahan baku. Selanjutnya adalah penanganan dan pengolahan. Dalam penanganan dan pengolahan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan waktu pengolahan, kecepatan, dan suhu pengolahan. Ini tergantung dari spesifikasi produk akhirnya ya. Yang kedua adalah menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip penanganan ikan dan pengolahan ikan. Yang ketiga adalah memperhatikan jenis produk dan peruntukannya serta sesuai spesifikasi produk yang dipersyaratkan. Yang keempat, menggunakan bangunan maksudnya yang memiliki fasilitas sesuai persyaratan. Jadi tadi bangunan sudah kita bahas di depan ya, teman-teman semua. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya ini khusus nanti akan saya buat video terkait teknologi dan prinsip penanganan atau pengolahan di
perikanan ya. Nanti teman-teman bisa melihat video-video. Jadi jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman mengetahui jika saya update video terbaru. Selanjutnya adalah penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia. Ini juga ada 4 prinsipnya. Yang pertama adalah bahan tambahan dan bahan kimia yang diizinkan yang dipakai ya. Jadi ini ada Perka BPOM sendiri yang mengatur bahan tambahan pangan. Jadi teman-teman harus mempelajari Perka BPOM tersebut. Selanjutnya adalah bahan penolong sesuai persyaratan dan prosedur. Air esnya harus sesuai ya. Bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia tidak merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Bahan penolong berasal dari sumber yang tidak tercemar. Ini ada 4 prinsip yang harus diperhatikan di dalam program penerapan GMP. Yang keempat adalah pengemasan. Dalam pengemasan ini ada 2 prinsip yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah dilakukan di tempat yang higienis dan menghindari kontaminasi ya. Jadi ada ruangan tersendiri. Bahan kemasan melindungi dan memperhatikan mutu dari pengaruh luar dan tidak terjadi kontaminasi. Dan tidak menjadi sumber kontaminasi ya. Selanjutnya adalah penyimpanan. Ada 8 prinsip di dalam penyimpanan ini. Yang pertama adalah suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk. Nah, kalau ini kebetulan karena produk beku, maka harus disimpan di dalam cold storage ya, ataupun bisa dengan chest freezer gitu ya. Untuk skala-skala UKM. Bahan dan produk hasil produksi ini disimpan secara terpisah, jadi tidak boleh bergabung ya produk akhir sama bahan baku. Tempat dan lokasi penyimpanan harus bersih, bebas dari serangga, bebas dari binatang pengerat, dan atau bebas dari binatang lainnya. Bahan dan hasil produksi diberi tanda dan ditempatkan secara jelas. Pada tempat penyimpanan atau tata letak memungkinkan first in first out. Jadi barang yang diproduksi duluan ini keluar duluan ya. Kira-kira begitu. Penyimpanan menggunakan sistem ketertelusuran. Pemeliharaan tempat penyimpanan harus dilakukan secara berkelanjutan dan dilakukan pengawasan secara periodik ya. Jadi harus dilakukan pengawasan. Nah, ini kira-kira 8 prinsip dari proses penyimpanan. Nah, kira-kira itu teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di-share ke teman-temannya. Semoga menjadi amal jariah kita semua dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.